Nah, ini dia desain dari Goda 270 atau Venus. Yang mana desainnya di sini sangat klasik. Yang mana desain ini sudah ada beberapa tahun yang lalu, namun itu adalah model lama. Nah, yang sekarang ini adalah model yang baru dan sekarang sudah menggunakan energi listrik. Yang mana lebih hemat dan pasti lebih nyaman ketika digunakan. Dan ini dilengkapi juga dengan dinamo power 3000 watt. Kemudian ukuran baterainya sendiri dia menggunakan 72V 20 ampere hours. Dengan spesifikasi dinamo dan juga baterai tersebut, dia mampu menempuh jarak 50 km dan menggunakan kecepatan maksimal di angka 80 km per jam. Untuk kelebihannya ada apa saja, sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk desainnya sendiri ini sangat kokoh dan juga kuat. Selain itu, untuk pengecatan sendiri di sini sudah glossy. Kemudian untuk proses pengecatannya ini sudah dilapisi dengan berbagai macam cat. Ketika saya bakar seperti ini, dia tidak akan mudah pudar ataupun rusak ataupun meleleh. Karena ini efek dari pelindung cat ini. Nah, untuk lampunya sendiri ini sangat futuristik ya. Selain desainnya klasik, dia juga bisa menampilkan lampu yang futuristik atau kelihatan modern. Seperti ini ketika dinyalakan, dia akan muncul seperti ini lampunya. Sehingga dia berbentuk dasi runcing ke bawah. Kemudian untuk lampu utamanya sudah menggunakan LED. Selain itu, bagian lampu sen di sini sudah dilengkapi juga dengan lampu tambahan atau lampu LED warna putih seperti ini. Bagian stangnya di sini bisa dilihat. Untuk tampilan displaynya di sini menggunakan layar yang gelap. Namun untuk tampilan indikator mulai dari speedometer, baterai, kemudian jarak tempuh itu tetap akan terlihat walaupun dalam kondisi siang seperti ini. Selain itu, untuk bagian stangnya di sini juga memiliki warna yang hitam, memberikan kesan yang lebih laki atau lebih maco untuk bagian stangnya. Kemudian untuk bagian spionnya di sini bisa dilihat secara langsung memiliki tampilan yang berbeda dengan tipe motor yang lainnya. Kemudian selain itu di sini juga memiliki logo Goda. Ini menunjukkan dibuat untuk motor listrik Goda. Untuk bagian tempat duduknya sendiri ini terbuat dari bahan kulit. Untuk tampilan seperti ini, motif ini memberikan kesan estetik. Selain itu, ini juga kuat. Ketika ditarik seperti ini, dia tidak akan mudah robek ataupun rusak. Nah, untuk bagian lampu belakang sendiri dapat dilihat secara langsung bahwasanya di sini masih membawa kesan klasik. Namun di sini dilengkapi dengan bodi atau cover yang lebih futuristik atau lebih modern. Ini juga berbahan plastik yang kuat, menampilkan lampu yang lebih memberikan kesan menarik untuk pengguna yang ada di belakangnya. Selain ini dilengkapi juga dengan indikator stop lamp. Jadi ketika digunakan untuk mengerem, dia akan menyala atau muncul indikator pengeremannya. Nah, untuk bagian lampu sennya, di sini sudah memiliki desain yang lebih praktis atau lebih simpel, namun memiliki motif garis-garis seperti daun. Ini dilengkapi juga dengan lampu hazard. Kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan sesuai dengan kondisi jalan yang kita lalui. Misal kondisinya jalannya lagi macet atau sedang ada halangan di depan kita bisa menyalakan lampu hazard ini. Dia akan menyala kanan sama kiri bersamaan. Nah, selain lampu hazard ini dilengkapi juga dengan lampu mata kucing di sebelah tengah sama di kanan dan juga kiri. Lampu ini berfungsi ketika terkena cahaya dari belakang ataupun dari samping kanan kiri, dia akan menyala seperti kucing atau seperti mata kucing. Ketika terkena cahaya, dia akan menyala. Jadi akan memberikan kesan yang lebih menarik. Oke, selanjutnya di bagian penutup atau cover bagian capit urang ya kalau kita menyebut motor. Nah, di sini ada capit urang atau besi yang menopang roda belakang. Di sini ditutupi dengan cover seperti ini. Nah, dia berbahan plastik dan juga dibuat oleh PT Yulong yang mana dia sangat kuat. Selain itu, tahan benturan ketika diinjak ataupun ditabrak pun dia tidak akan mudah rusak ataupun pecah. Nah, itu adalah kelebihan dari pelindung arm ini. Untuk bagian pengereman depan, dia memiliki kaliper double piston juga sama dengan yang belakang, namun ukurannya lebih besar. Dilengkapi dengan dua kabel hidrolik yang memungkinkan ketika digunakan mengerem belakang, maka yang depan akan ikut terbantu untuk mengurangi kecepatannya. Sehingga kecepatan akan berkurang secara maksimal ketika menggunakan rem ini. Untuk bagian belakang, cakramnya dia memiliki ukuran yang sama dengan yang depan, yaitu ketebalan 3,5 mili dan juga diameter 22 cm.
Untuk bagian kalipernya di sini dia sudah menggunakan double piston, yang mana double piston ini mampu menahan pengereman secara bersamaan. Jadi pistonnya itu ada dua, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Jadi ketika digunakan untuk mengerem, dia langsung bisa mengapit secara bersamaan, sehingga membuat pengereman lebih maksimal dan juga lebih stabil ketika terjadi pengereman secara tiba-tiba. Nah, untuk bagian bagasinya bisa dilihat sendiri di sini memiliki bagasi yang mampu menampung beberapa barang untuk keperluan sehari-hari. Ditambah juga dengan bagasi yang ada di depan atau di bagian atas kaki kita. Caranya juga sangat mudah untuk membuka bagasi depan ini. Cukup menekan kunci ke dalam, kemudian putar ke kanan, dia akan terbuka secara otomatis. Untuk ukuran ban sendiri 90/90 ring 12. Dengan ukuran segitu, dia mampu menahan beban lebih dari 150 kg. Dengan ketebalan 3,5 mili dan juga diameter 22 cm, dia memberikan ketahanan dan juga awet ketika digunakan ngerem secara terus-menerus. Untuk tipe ini, dia juga dilengkapi dengan mode mundur. Nah, caranya cukup menekan tombol R pada bagian kiri. Kemudian tekan saja seperti ini dan tekan tuas gasnya. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa kelebihan dari bagian luarnya. Sekarang saya akan membahas bagian dalamnya atau fitur-fiturnya yang ada pada Škoda 270 atau Venus ini. Fiturnya apa aja? Mari kita review. Nah, fitur yang pertama adalah fitur boost mode, yang mana fitur boost mode ini adalah menambah kecepatan secara instan cukup menekan tombol saja. Yang mana fitur ini belum ada pada tipe motor konvensional. Bagaimana cara menggunakan fitur boost mode ini? Yang pertama, cukup nyalakan unit saja. Kita berkendara seperti biasa. Kita rubah ke mode 1 terlebih dahulu. Mode 1 di sini kecepatannya sampai di angka 41 km per jam. Untuk mode 2 kecepatannya sampai 74 km per jam. Untuk mode 3 sampai di angka 90 km per jam. Namun ini belum mencapai kecepatan maksimalnya. Bagaimana cara menggunakannya? Cukup menekan tombol merubah kecepatan dan tahan 3 detik saja. 1, 2, 3. Maka kecepatan akan bertambah secara instan menjadi 99 km per jam. Dan fitur boost mode ini bertahan kurang lebih 10 detik saja. Setelah 10 detik dia akan kembali ke kecepatan normalnya di angka 90 km per jam itu tadi. Keuntungan dari fitur boost mode ini adalah bisa menambah kecepatan secara instan. Misalnya sedang terburu-buru ingin segera sampai ke rumah. Kemudian ternyata di depan ada kendaraan nih. Kita membutuhkan waktu yang cepat untuk mencapai ke rumah. Saatnya kita menggunakan fitur boost mode ini untuk merubah kecepatan secara instan untuk menyalip kendaraan yang ada di depannya. Itu adalah kelebihan dari fitur boost mode ini. Untuk fitur pintar selanjutnya adalah trip power atau tombol pengatur kecepatan. Yang mana fitur ini berfungsi untuk merubah kecepatan sesuai dengan selera penggunanya. Untuk mode trip power ini, dia memiliki 3 mode, 1, 2, dan 3. Untuk mode 1, kecepatannya sampai di angka 41 km per jam. Untuk mode 2, kecepatannya mencapai 72 km per jam. Untuk mode 3, mencapai 90 km per jam. Jadi Anda bisa memilih mode yang diinginkan mulai dari mode 1, 2, dan 3 sesuai dengan kondisi jalan. Untuk fitur pintar selanjutnya adalah fitur IoT Start atau interkoneksi antara manusia dengan mesin. Fungsinya adalah untuk menyalakan dan juga mematikan unit hanya menggunakan hub. Caranya cukup menyalakan Bluetooth pada handphone Anda seperti ini. Maka motor listrik akan menyala secara otomatis. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas fitur ARS. Fitur ARS itu apa? Fitur ARS adalah Automatic Repair System atau memperbaiki kerusakan secara otomatis. Bagaimana cara menggunakan fitur ARS ini? Yang pertama adalah saya akan memberikan contoh. Contohnya di sini adalah kerusakan pada pengaturan gas dan juga pengereman. Nyalakan unitnya, maka akan muncul indikator kerusakan di speedometer ini. Tombol pengaturan gas dan juga jalur pengereman. Bagaimana cara memperbaikinya? Cukup menekan tombol ARS atau tombol yang ada gambar kuncinya seperti ini 1 kali. Kemudian tekan 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Ketika sudah, tinggal ditekan untuk jalan. Maka fitur ARS ini dia akan menggantikan fungsi gas. Begitu pula dengan kerusakan yang lainnya, misalnya di dinamo, controller, kelistrikan yang mengakibatkan kerusakan pada motor listrik ini.
sehingga tidak bisa jalan. Nah, itu kelebihan dari fitur ARS. Untuk kecepatan fitur ARS ini, dia kurang lebih mencapai angka 26 km per jam. Jadi ini membantu sekali daripada harus mendorong motor berat, susah, maka fitur ARS ini sangat membantu, tetap bisa digunakan berkendara walaupun kecepatannya tidak maksimal. Itu adalah kelebihan dan juga cara menggunakan fitur ARS ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas fitur keamanan atau SDS yang ada pada motor tipe GD270 atau Venus ini. Fitur keamanannya ada apa aja? Mari saya tunjukkan. Fitur keamanan yang pertama adalah HASI atau Hill Start Assist Control. Apa itu fitur HASI? Fitur HASI ini berfungsi untuk mencegah motor turun tanpa terkendali ketika macet di tanjakan. Bagaimana cara pengoperasiannya? Mari saya tunjukkan. Yang pertama adalah posisi unitnya mati. Kemudian tekan tuas gas secara penuh, dihitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nyalakan unitnya. Kemudian tekan tuas rem depan 2 kali berturut-turut. 1, 2. Oke, setelah itu dilepaskan, maka fitur HASI akan aktif. Nah, tadi itu kan cara untuk mengaktifkan fitur HASI. Kemudian, sekarang bagaimana cara memakainya? Yang pertama adalah ketika berada pada tanjakan, cukup menekan tuas rem selama 3 detik saja. Depan sama belakang bersamaan, ditahan 3 detik. 1, 2, 3, maka motor tidak akan langsung turun ke bawah karena dia tertahan oleh fitur HASI ini. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan fitur HASI dan juga contohnya. Untuk selanjutnya adalah fitur TCS atau Traction Control System. Apa itu fitur TCS? Fitur TCS adalah Traction Control System atau fitur yang berfungsi memastikan keamanan penggunanya ketika melewati jalan yang licin, berpasir, berlumpur, berkerikil, tidak akan terpleset. Bagaimana cara menggunakan fitur TCS? Putar gas secara penuh sama rem depan secara bersamaan, kemudian nyalakan unitnya, tahan sampai 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Maka fitur TCS akan aktif. Untuk mengetahui kalau fitur TCS ini aktif adalah kita coba tekan tuas gasnya. Nah, setelah saya gas seperti ini, maka roda tidak akan berputar secara maksimal atau perputarannya dia patah-patah. Namun, hal seperti ini tidak perlu khawatir karena ini menandakan kalau fitur TCS ini aktif. Kemudian, setelah saya naiki buat jalan seperti biasa, dia akan normal kembali. Bisa digunakan untuk jalan. Dan cara untuk mematikan fitur TCS sama dengan cara mengaktifkannya. Tekan tuas gas secara penuh dan juga rem depan bersamaan, kemudian nyalakan unitnya, tahan 5 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka fitur TCS akan mati. Ketika gunakan gas, maka roda berputar secara maksimal atau normal. Untuk fitur keamanan selanjutnya adalah SSPO atau Side Support Power Off. Side Support Power Off ini adalah fitur yang ada pada standar kiri pada motor listrik. Nah, fitur ini akan aktif ketika kita menurunkan standar sampingnya. Ketika standar samping sudah turun seperti ini, maka mesin akan mati secara otomatis, sehingga dia tidak bisa digunakan untuk jalan. Untuk fitur keamanan selanjutnya adalah EABS atau Electric Anti-Lock Brake System, yang mana fitur ini terhubung dengan kabel elektrik. Misalnya, saat saya menggunakan rem depan, maka roda belakang akan terbantu untuk mengurangi kecepatannya. Itu dihubungkan dengan kabel elektrik tersebut. Jadi kabel elektrik ini terhubung mulai dari rem depan ke bagian belakang dan itu mengarah ke bagian dinamo. Jadi pengeremannya itu terhubung langsung ke dinamo atau motornya, bukan pada cakramnya. Contohnya seperti ini, ketika saya menggunakan rem depan, maka roda belakang akan ikut terbantu mengurangi kecepatannya. Nah, seperti itu. Saat menggunakan rem depan, roda belakang akan ikut berkurang kecepatannya. Namun, berbeda ketika saya menggunakan rem belakang. Nah, saat saya menggunakan rem belakang saja, pengeremannya lebih responsif. Namun, saat saya menggunakan rem depan saja, roda belakang tetap ikut berkurang kecepatannya, namun tidak seresponsif ketika menggunakan rem belakang. Itu adalah namanya fitur EABS Electric Anti-Lock Brake System. Nah, untuk fitur keamanan selanjutnya adalah Autopilot.
Fitur autopilot ini hampir ada di semua kendaraan listrik tipe Goda. Nah, di sini saya akan memperlihatkan fitur autopilot itu seperti apa. Fitur autopilot akan aktif secara otomatis ketika kita menyalakan unit seperti ini, ditandai dengan huruf P pada layar atau pada indikator monitor. Kemudian, cara mematikannya cukup menekan tuas rem depan atau belakang satu kali saja. Seperti ini, dia akan berubah ke angka 00. Maka, unit sudah bisa digunakan untuk jalan. Kemudian fitur autopilot ini dia akan mati secara otomatis ketika berhenti kurang lebih 10 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia akan aktif secara otomatis ketika berhenti kurang lebih 10 detik. Fitur autopilot ini ketika dia aktif maka gas tidak bisa berfungsi secara normal atau tidak bisa digunakan untuk jalan. Fitur autopilot ini ketika aktif dia akan memastikan keamanan dari penggunanya. Contohnya, ketika pengguna memiliki anak kecil, kadang anak kecil itu sangat aktif, ingin tahunya sangat tinggi. Kadang dia ingin memencet semua yang ingin dia pegang. Namun dengan adanya fitur autopilot ini tidak perlu khawatir karena saat anak kecil bermainan dengan gas maka gas tidak akan berfungsi. Itu dia review singkat dari Goda 270 atau Venus ini. Tipe motor yang paling mantap di Goda Indonesia.